Untuk bongkar pertahanan lawan, Ancelotti terapkan posisi acak di lini depan. Lalu bagaimana taktik ini dilakukan, dan bagaimana taktik tersebut berkontribusi pada gol-gol Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Arrasate tetap gunakan formasi 3-5-2 dengan dua perubahan pemain. Di tengah trio gelandang kini dilengkapi oleh Gomez, sementara di depan Budimir diduetkan dengan Arrals. Selebihnya komposisi pemain saat lawan Girona tetap dipertahankan. Ancelotti tetap gunakan formasi 4-1-2-1-2 dengan 3 perubahan pemain. Di belakang Rudiger dipasangkan dengan Tchouaméni. Lalu fullback kanan diisi kembali Carvajal. Di tengah Toni Kroos melengkapi komposisi gelandang. Sisanya masih sama seperti saat lawan Celta Vigo. Yang patut diingat adalah posisi Diaz, Rodrigo, dan Vinicius karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan Madrid dengan menempatkan 5 pemain di belakang. 1 kiper, 2 bek tengah, serta 2 fullback menjadi penerima bola pertama. Hadapi hal tersebut, Osasuna lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Tampak penyerang dan gelandang Osasuna menekan pemain Madrid. Lalu saat bola sudah keluar dari kotak penalti, build up dilakukan dengan menempatkan Toni Kroos di belakang. Ia sejajar dengan 2 bek tengah untuk mengalirkan bola ke depan. Jumlah pemain pun berkurang dari 5 menjadi 4. 1 pemain Mendy kini berposisi lebih depan. Hal ini pun terus berlanjut saat bola sudah di tengah. Toni Kroos tetap di belakang bersama 2 bek tengah. Nah, dari posisinya ini ia bisa menjalankan permainan switch play Madrid. Ia akan memindahkan bola secara instan dari satu sisi ke sisi lain. Misalnya memindahkan bola dari sisi kiri ke kanan kepada Carvajal. Sementara saat sudah di pertahanan sendiri, Osasuna gunakan 5 bek. 2 wingback main lebih dalam sehingga membentuk kesejajaran 5 pemain. Dalam situasi ini, Ancelotti menerapkan fleksibilitas posisi. Fleksibilitas ini diawali oleh 3 pemain depan yaitu Vinicius, Rodrigo, dan Diaz. Nah, pemain lain mengikuti perpindahan posisi mereka. Sebagai contoh posisi sayap kanan, saat Rodrigo ada di sisi kanan maka Carvajal mengalah ke depan tengah. Lalu saat Rodrigo ada di depan tengah maka yang ke sisi kanan adalah Camavinga. Hal tersebut tak hanya terjadi di sisi lapangan tapi juga di depan tengah. Saat Diaz banyak main lebih dalam maka Valverde main lebih maju ke depan tengah. Taktik ini pun terlihat di 2 gol Madrid. Di gol kedua, Diaz dan Rodrigo ada di sisi lapangan, sehingga posisi depan tengah kosong. Itu membuat Valverde maju untuk mengisinya. Lalu umpan pun diberikan ke Valverde yang ada di dalam kotak penalti. Tak lama ia lakukan umpan lanjutan ke tengah kotak penalti yang diterima Carvajal. Gol pertama Madrid pun tercipta. Sementara di gol keempat hal yang tak jauh berbeda pun terjadi. Diaz main lebih dalam sehingga satu posisi di depan kosong. Untuk itu Valverde maju dan ada di depan tengah. Lalu umpan diberikan padanya dan ia langsung memantulkannya kepada Vinicius. Vinicius pun menerima bola dan menggiring bola ke dalam kotak penalti. Gol keempat pun tercipta. Fleksibilitas posisi atau posisi acak Madrid ini pun yang membuat 5 bek Osasuna kesusahan untuk lakukan penjagaan. Sehingga beberapa kali pertahanan mereka ditembus Madrid. Meski kuasai bola sampai 64%, tapi Madrid tak banyak kuasai bola di pertahanan Osasuna. Sebab dari data action zone, bola berada 26% di area Osasuna, 43% di tengah, dan 32% di area Madrid. Ini menunjukkan Madrid lebih banyak kuasai bola di pertahanan sendiri dan di tengah lapangan. Hal ini bisa terjadi karena umpan panjang dari tengah lapangan kadang dilakukan. Jadi Madrid tak selalu lakukan build up perlahan dari tengah ke depan dengan umpan pendek. Namun kadang dari tengah bola langsung diumpankan ke depan. Itu ditunjang oleh sejumlah pelari cepat yang dimiliki seperti Vinicius, Rodrigo, dan Diaz.
Misalnya pada cuplikan ini, Rudiger menguasai bola di tengah lapangan. Ia pun langsung lakukan umpan panjang ke depan. Dengan kecepatannya, Vinicius mampu meraih bola. Sayang tendangannya masih di tepi kiper. Atau pada gol keempat, kembali Rudiger menguasai bola di tengah. Ia langsung lakukan umpan panjang ke depan. Kini Valverde mampu menerima bola dan pantulkan bola ke Vinicius. Vinicius pun menggiring bola ke kotak penalti. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.